Sahabat-sahabat Kristus, salam jumpa dalam acara Sabtu Sarapan Bersama Tuhan. Adapun menu sarapan hari ini diambil dari Matius pasal 5 ayat 29 dan 30. Maka jika matamu yang kanan menyesatkan engkau, cungkilah dan buanglah itu, karena lebih baik bagimu jika satu dari anggota tubuhmu binasa daripada tubuhmu dengan utuh dicampakkan ke dalam neraka. Dan jika tanganmu yang kanan menyesatkan engkau, penggalah dan buanglah itu, karena lebih baik bagimu jika satu dari anggota tubuhmu binasa daripada tubuhmu dengan utuh masuk neraka. Majas hiperbol. Apakah majas hiperbol itu? Majas hiperbol adalah gaya bahasa kiasan yang dibesar-besarkan atau berlebihan, sehingga otomatis yang dikemukakan tidak sesuai dengan kenyataan, bahkan terkadang terkesan tidak rasional. Apakah majas hiperbol ada dalam Alkitab? Jawabannya ada, dan cukup banyak contohnya. Misalnya, lalu Tuhan membawa Abram keluar serta berfirman, "Coba lihat ke langit, hitunglah bintang-bintang, jika engkau dapat menghitungnya." Maka firman-Nya kepadanya, "Demikianlah banyaknya nanti keturunanmu." Kejadian pasal 15 ayat 4 dan 5. Sahabat-sahabat Kristus, janji Tuhan ini kemudian ditandai dengan pergantian nama Abram menjadi Abraham, karena ia telah ditetapkan oleh Allah untuk menjadi bapa sejumlah besar bangsa. Kejadian pasal 17 ayat 5. Meskipun keturunan Abraham kemudian betul-betul terbukti begitu banyak dan tersebar di seluruh dunia, tetapi tentu saja tidak betul-betul persis jumlahnya sebanyak bintang-bintang di langit. Dengan demikian, jelas bahwa frasa sebanyak bintang-bintang di langit tidak boleh diterima secara harfiah, karena hanya merupakan kiasan yang dibesar-besarkan atau berlebihan dengan memakai majas hiperbol untuk menunjukkan betapa banyak dan tidak terhitung keturunan Abraham. Contoh yang lain, dari segala laskar ini ada 700 orang pilihan yang kidal, dan setiap orang dari mereka dapat mengumban dengan tidak pernah meleset sampai sehelai rambut pun. Hakim-Hakim pasal 20 ayat 16. Penduduk Gibea dari suku Benyamin bisa jadi mempunyai kemampuan yang sangat luar biasa dalam mengumban. Tetapi frasa dapat mengumban dengan tidak pernah meleset sampai sehelai rambut pun jelas merupakan kiasan yang berlebihan, karena meleset itu merupakan suatu keniscayaan. Contoh yang lainnya, kemanakah pula kita maju? Saudara-saudara, kita telah membuat hati kita tawar dengan mengatakan, orang-orang itu lebih besar dan lebih tinggi daripada kita. Kota-kota di sana besar dan kubu-kubunya sampai ke langit. Lagi pula kami melihat orang-orang enak di sana. Ulangan pasal 1 ayat 28. Frasa kubu-kubunya sampai ke langit jelas merupakan majas hiperbol untuk menggambarkan betapa tingginya kubu-kubu dari kota-kota besar di Kanaan tersebut secara berlebihan, sehingga dengan demikian frasa tersebut tidak boleh diterima secara harfiah. Sahabat-sahabat Kristus, terkadang suatu kalimat tidak boleh diterima secara harfiah, karena bisa jadi kalimat tersebut memang tidak dimaksudkan demikian. Apalagi jika kalimat tersebut memakai majas-majas tertentu, seperti misalnya majas hiperbol yang menjadi topik bahasan kali ini. Sejatinya majas hiperbol lazim digunakan dalam suatu kalimat untuk memperkuat pesan dengan memberi efek dramatis sehingga menarik perhatian si pembaca atau si pendengar. Yohanes juga menggunakan majas hiperbol untuk mengakhiri kitab Injilnya dengan maksud menggambarkan karya Tuhan Yesus Kristus selama berada di dunia yang tidak terukur. Masih banyak hal-hal lain lagi yang diperbuat oleh Yesus, tetapi jikalau semuanya itu harus dituliskan satu persatu, maka agaknya dunia ini tidak dapat memuat semua kitab yang harus ditulis itu. Yohanes pasal 21 ayat 25. Sebagai penutup, marilah kita membahas teks yang menjadi menu sarapan kita hari ini. Maka jika matamu yang kanan menyesatkan engkau, cungkilah dan buanglah itu, karena lebih baik bagimu jika satu dari anggota tubuhmu binasa daripada tubuhmu dengan utuh dicampakkan ke dalam neraka. Dan jika tanganmu yang kanan menyesatkan engkau, penggallah dan buanglah itu,
Karena lebih baik bagimu jika satu dari anggota tubuhmu binasa daripada tubuhmu dengan utuh masuk neraka. Matius pasal 5 ayat 29 dan 30. Pernyataan Tuhan Yesus Kristus yang merupakan bagian dari khotbah di bukit tersebut terdengar sangat keras, terutama frasa cungkilah matamu dan penggalah tanganmu. Perlu dipahami bahwa pernyataan itu tidak boleh diterima secara harfiah, karena memang tidak dimaksudkan demikian. Alasannya sederhana, jika mencungkil mata maupun memenggal tangan lalu membuangnya betul-betul dilakukan, maka hal itu jelas terlampau sadis dan sama sekali tidak sesuai dengan ajaran Tuhan Yesus Kristus yang sangat mengutamakan kasih. Dan itulah sebabnya meskipun Petrus sudah jelas-jelas berbuat dosa dengan menyangkali Tuhan Yesus Kristus sebanyak 3 kali, Petrus tidak serta-merta memotong lidahnya lalu membuangnya. Karena ia tahu bahwa pernyataan dari Tuhan Yesus Kristus tersebut sejatinya merupakan majas hiperbol. Jadi kiasan yang berlebihan memang sengaja digunakan oleh Tuhan Yesus Kristus untuk menegaskan betapa berbahayanya dosa yang dapat merusak jiwa, sehingga diperlukan suatu tindakan drastis untuk mengatasinya maupun mencegahnya. Karena lebih baik satu dari anggota tubuh binasa daripada tubuh dengan utuh masuk neraka. Pesannya bukanlah untuk menciderai diri sendiri secara fisik, melainkan lebih baik kehilangan kenikmatan kedagingan yang timbul dari mata atau tangan daripada kehilangan tubuh dan jiwa karena menemui kebinasaan kekal dalam neraka. Amin.